Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bapak harap semua sehat nggih. Semoga di pagi yang cerah ini Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kalian semua masih bisa mengikuti pembelajaran ini dengan lancar meskipun di era pandemi seperti ini. Bapak harap kalian semua masih sehat dan tetap bernafas nggih. Pertama, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Herian Fandi Ahmad, bisa dipanggil Pak Heri. Di sini kebetulan saya akan mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sehingga mohon kerjasamanya untuk 1 tahun ke depan, karena insya Allah di kelas C ini yang akan memegang pelajaran Al-Quran Hadis adalah saya. Nah, oke, langsung saja masuk materi. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint yang nanti akan saya jelaskan. Silakan disimak. Nah, pembelajaran pada kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara kita untuk selektif terhadap makanan dengan memilih makanan yang halal dan baik. Nah, anak-anak, ini gambar saya. Dan satu lagi, ini kebetulan saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Adibatul Bahiroh. Nanti anak-anak bisa memanggil Bu Adiba. Dalam materi selektif memilih makanan dengan cara memilih makanan yang halal dan baik, pada pagi hari ini kita akan membahas 3 dalil. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Lalu yang kedua adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Dan yang terakhir adalah hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Hurairah. Baik, kita akan memasuki dalil yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Mari kita baca bersama-sama dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diikuti ya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Itu sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Itulah arti dari ayat yang barusan kita baca bersama-sama tadi. Nah, dari dalil ini pasti memiliki sebuah kandungan. Baik, habis ini kita akan membahas kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah, dalam terjemahan tadi ada kata wahai manusia. Wahai manusia ini bersifat umum, sehingga ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk memilih makanan yang halal dan baik. Dan jangan sekali-sekali dengarkan godaan syaitan, karena syaitan selalu menggoda manusia sehingga manusia itu terjerumus ke dalam larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, yang kedua, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini ialah menurut Ibnu Abbas, pada zaman dahulu terdapat beberapa kaum seperti kaum Sa'sa'ah dan kaum Khuza'ah. Mereka ini memiliki ketentuan sendiri, yaitu mengharamkan sesuatu tanpa ada ketentuan dari Allah. Nah, menurut riwayat, mereka ini mengharamkan untuk memakan onta dan domba. Karena apa? Karena onta dan domba ini adalah hewan yang seharusnya dipakai untuk persembahan kepada berhala. Nah, seharusnya kan domba dan unta ini halal. Nah, mereka mengharamkan karena ketentuannya sendiri, karena menurut mereka domba dan unta ini adalah makanan buat persembahan kepada berhala. Nah, ini tidak boleh ya anak-anak. Jadi kalau misalnya sudah ditentukan halal, ya halal. Kalau haram, ya haram. Baik, yang berikutnya
kita akan mengkaji tentang surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. Namun sebelum masuk ke kandungannya, Bapak akan membacakan arti atau terjemahan dari ayat tersebut. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Oke, yang pertama, jika di ayat 168 tadi ada ya ayuhan nas, di mana itu artinya adalah wahai umat manusia, sehingga ayat tersebut diperuntukkan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Namun di ayat 172 ini lebih dikhususkan atau lebih dikerucutkan, sehingga di ayat 172 ini perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik dikerucutkan kepada orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, ayat ini mengajarkan dan memerintahkan kita bahwa kita harus pandai-pandai bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan kepada Allah. Karena jika kita bersyukur, kita merasa cukup, maka Allah otomatis akan menambahkan nikmat tersebut. Lalu yang ketiga, ada beberapa hal yang diharamkan di ayat 173, seperti babi, darah, bangkai, serta binatang-binatang yang saat disembelih itu tidak menyebut nama Allah atau menyebutkan nama selain Allah. Lalu di ayat tersebut juga misalnya dalam suatu kondisi terpaksa dan ada satu hewan di mana kita posisi nggak ada makanan, kita lapar, nah, kan otomatis kan itu pada kondisi darurat. Misalnya ada ayam itu, ya kita boleh memakan itu dengan misalnya tidak ada pisau, ya, kita boleh melemparkan dengan batu ke kepalanya, pres, tapi tak lupa dengan membaca Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Lalu lagi, misalnya kita sudah dalam kondisi terpepet di gunung, kita terjebak, tersesat. Nah, kita di situ menemukan binatang yang haram. Misalnya kodok. Kodok kenapa haram? Karena hidup di dua alam. Nah, misalnya tidak ada makanan lain di sekitar kita, kanan kiri kita, di belakang kita nggak ada makanan, hanya ada kodok satu di depan kita, maka itu tidak apa-apa hukumnya jika kita memakannya karena pada kondisi darurat. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Nanti misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung WA Jabri saya. Selanjutnya materi mengenai hadis akan dijelaskan teman saya. Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Herian mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 beserta isi kandungannya. Selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan antara makanan halal dan juga makanan haram. Yang pertama itu makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang secara zat dan juga hakikatnya itu diperbolehkan oleh agama. Contoh makanan halal yang secara zat diperbolehkan oleh agama itu seperti telur, sayur-sayuran, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, dan banyak sekali gitu ya. Kemudian yang diperbolehkan secara agama dari segi hakikatnya itu dengan cara kita memperoleh makanan tersebut, tidak melalui cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh agama, seperti kita itu mendapatkan makanan tersebut tidak dari mencuri,
tidak dari uang korupsi, tidak dari uang riba gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah makanan haram. Nah, makanan haram ini kebalikan dari makanan halal. Kalau makanan halal tadi dari segi zat maupun hakikatnya diperbolehkan oleh agama, makanan haram ini dari zat dan hakikatnya itu dilarang oleh agama. Contohnya yang dari zat dilarang oleh agama itu seperti yang tadi dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 172-173, diantaranya ada darah, anjing, daging babi, dan juga bangkai. Kemudian yang secara hakikatnya itu haram, yaitu apabila kita mendapatkan suatu makanan itu dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh agama. Misalnya nih, jeruk kan halal, akan tapi jika kita mendapatkan jeruk itu dengan cara mencuri, maka jeruk itu berubah menjadi haram. Gitu, paham ya? Oke, selanjutnya itu mengenai hadis. Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim menceritakan sabda Rasulullah SAW terkait akibat jika umat Islam mengonsumsi makanan yang tidak halal. Salah satunya adalah doa yang tidak dikabulkan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa. Minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini menegaskan bahwa seseorang yang memakan makanan haram seperti babi, minuman keras, atau didapatkan dari usaha yang haram seperti korupsi, maka tidak akan diterima amal perbuatannya serta doanya susah terkabul. Tidak hanya mengonsumsi makanan yang haram saja, begitu juga bagi setiap orang yang memakai barang haram seperti hasil curian. Nah, oleh karena itu anak-anak, sebaiknya kita memakan makanan dari makanan yang halal dan juga didapatkan dengan cara yang halal jika ingin doa kita dikabulkan oleh Allah. Sekian penjelasan dari saya dan juga Pak Herian mengenai selektif terhadap makanan. Jika ada salah kata dan juga perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di forum diskusi nanti. Sekian, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.